kuasa hukum dari Lesti Kejora udah menanggapi terkait dugaan UU hak cipta nih Bang. Gimana Bang mungkin menanggapi statement dari pihak sana Bang Deo? Jadi Lesti Kejora melalui pengacaranya dan bahkan dengan dia juga menyatakan memang ada somasi. Kemudian sudah dibalas juga. Ada bukti dia sudah membalas somasi kan ya? Ada bukti tanda terima juga. Itu artinya sudah somasi dijawab dengan jawaban somasi. Sebenarnya udah mulai dari titik temu ya. Kemarin itu mungkin karena salah paham atau nggak nyampe. Satu pengen ketemu nggak ketemu, satu udah ngirim jawaban somasi juga nggak nyampe, padahal sampai ya akhirnya kan jadi miss yang namanya kesalahpahaman, timbul kesalahpahaman sehingga terjadinya laporan polisi kan. Sebenarnya kalau ini sudah nyampe aja itu ada titik temu itu kan nggak perlu ada laporan polisi gitu. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang salah, tapi yang jelas ada upaya pertemuan tapi nggak ketemu, tapi ada juga somasi dan dijawab juga sudah sampai somasinya. Jadi kalau kemarin pengacaranya Lesti menyatakan sudah sampai somasinya, jawaban somasi sudah sampai, nah itu artinya kan sudah ada sebenarnya saling pengertian begitu. Jadi ada permintaan dengan somasi, kemudian ada pengertian menjawab jawaban somasi. Berarti kan titik temu mediasi ini sebenarnya sudah tercapai. Persoalannya kan belum ada pertemuan karena ada kesalahpahaman begitu. Jadi ada kesalahpahaman yang kelihatannya nih. Jadi nanti kalau demikian saya akan bicara dengan saya Pak Yoni Dores mengenai bahwasanya memang somasinya sudah ada jawaban sebenarnya. Cuman mungkin dia nggak terima atau bagaimana atau ada tanda terima, siapa terima belum diketahui kan. Gitu. Tapi yang jelas ini adalah kesalahpahaman. Nah ini sebenarnya mudah untuk ini karena dari pihak Lesti sendiri tampaknya ada niat baik begitu. Jadi dengan dia menjawab somasi itu sebenarnya ada niat baik dari dia, dari manajemennya untuk kemudian melakukan rembukan namanya bermusyawarah. Cuman karena mungkin nggak ketemu aja itu suratnya di mana, jadi akhirnya timbul salah paham. Saya nggak tahu salahnya di mana nih, karena kita baru menangani perkara ini ya. Jadi kita juga belum pernah lihat jawaban surat somasinya. Bisa dipertemukan gitu Bang? Iya kan, berarti kan pihak lainnya kemarin sempat ngomong bisa membuka peluang mediasi asal ada mediator yang abang ini. Oh iya, nanti saya akan coba kalau ada permintaan dari Lesti untuk dari kuasa hukumnya untuk membuka ruang mediasi atau mereka terbuka untuk mediasi, tentunya kita sangat terbuka sekali. Jadi nanti saya akan bicara dengan Pak Yoni Dores bahwasanya pihak Lesti pada hakikatnya membuka ruang mediasi. Jadi ini adalah kesempatan buat Pak Yoni Dores juga buat ketemu dengan beliau kan, dengan teman Lesti. Jadi nanti saya akan upayakan pertemuan begitu. Bang, terkait pihak Lesti sendiri kan ngomong bahwa 13 yang dikirim yang dibilang Dores bahwa itu lagu yang digunakan dan juga kan Pak Lesti yang menyanyikan di jadi juga kayak mungkin salah alamat. Iya, memang setelah saya pelajari juga dari apa yang ada dari Pak Yoni Dores, memang sebenarnya yang dikejar itu akun-akun YouTube gitu. Cuman kan tidak diketahui akun YouTube ini punya siapa. Nah, berkemungkinan punya pihak lain atau ada afiliasi dengan pihak Lesti. Tapi kemudian pihak Lesti Kejora kan sudah membantah, kami nggak ada buat-buat itu, kan begitu kan, berarti kan ada pihak-pihak lain yang membuat. Jadi memang laporannya memang sebenarnya mengarah ke sana, ke pihak-pihak lain tersebut kan. Jadi oke, itu anggaplah laporan polisi, kita biarkan saja untuk mencari akun-akun. Tapi mengenai hubungan antara Lesti sebagai penyanyi dan si Yoni Dores sebagai pencipta lagu, ini ya baiknya kita pertemukan mereka supaya jangan ada salah paham. Karena kemarin itu dengan adanya kesalahpaham ada laporan polisi, kemudian ada juga dari pihak Yoni Dores mungkin yang kemudian timbul cerita-cerita atau tuduhan-tuduhan dari pihak asistennya kan gitu kan. Itu mungkin saya atas nama yang bersangkutan juga minta maaf terhadap apa yang terjadi kemarin itu, mungkin karena belum terbiasa menghadapi persoalan jadi main nuduh gitu. Ini kan kita hindari supaya adanya nanti dilaporin balik lagi pencemaran nama baik atau apa dari pihak Lesti, kan kita juga nggak mau seperti itu kan, kita mau baik-baik saja. Jadi memang itu mungkin kesalahpahaman yang kemudian timbul kepanikan atau kemudian timbul
bahasanya sih hujatan atau apa ya. Jadi ya kita atas nama Pak Yunidaris minta maaf juga terhadap tersebut. Tapi oke lah kita sampaikan itu. Yang jelas kan ada ruang terbuka dari pihak Lesti untuk kemudian bermediasi. Ini yang kemudian akan saya jajaki bersama Pak Yunidaris kapan waktunya. Terus nanti kan ada kontak person dari pengacaranya kan. Mudah saja ntar saya kontak pengacaranya Lesti supaya yuk kita buka ruang mediasi, kita selesaikan persoalan ini. Siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang berbuat apa juga kita akan cari tahu kan. Begitu. Mudah-mudahan ini cuma kesalahpahaman saja. Jadi semua bisa selesai dengan sendirinya. Kalau cabut laporan tergantung Pak Yunidaris ya. Kalau sudah berdamai dengan pihak Lesti kan, apakah Pak Yunidaris akan mengejar pihak lainnya? Karena ini kan ada pihak lainnya kan yang disasar kan, bukan ke Lesti jadinya kan, jadi ke pihak lainnya. Jadi itu nanti timbang-timbang Pak Yunidaris. Tapi laporan kan cuma ke Lesti aja. Laporan itu bisa berubah. Walaupun dilaporkan ke Lesti tapi ternyata tidak, tapi ada perubahan laporan lewat laporan pendapatan. Jadi ternyata bukan pelakunya bukan Lesti, ternyata pihak lain. Nah itu yang dikejar pihak lain. Jadi Lesti nanti sebagai saksi saja. Gitu. Itu bisa dirubah. Tapi ini tergantung Pak Yunidaris. Tapi kalau Pak Yoni juga kemudian ya sudahlah kita selesaikanlah inilah yang penting sudah bertemu kan. Memang cita-citanya bertemu sama Lesti kan. Pak Yunidaris kalau sudah bertemu sudah ada musyawarah kan sudah ada nanti kesepakatan. Ya kalau itu selesai rasanya sih kalau bagi kami kuasa hukum ya cabut laporan bagus begitu kan. Tapi kalau Pak Yunidaris pengen cari akun-akunnya itu siapa pelakunya ya nggak apa-apa juga. Namanya juga kan mencari keadilan. Jadi ada obrolan sama Pak Yudi terkait Dan tentunya grand design awalnya kan ketika beliau bertemu saya sudah jelaskan apa-apa yang menjadi hakikat baiknya ya. Dia juga sudah menyampaikan apa-apa yang menjadi niatan dia juga. Jadi rasa-rasanya apa yang saya sampaikan sejalan dengan pemikiran dia pada waktu saya bertemu dengan dia. Yang kira-kira kalau misalkan perdamaian itu maksudnya jalur damai itu bisa terwujud gitu. Kira-kira apa yang diajukan dari pihak dari sendiri? Apakah mungkin dia juga masih mengejar soal hak materialnya sendiri, Bang? Nah, kalau memang ternyata adalah kesalahpahaman, kemudian Lesti Kejora juga secara hukum tidak berbuat salah, secara tindakan juga tidak berbuat salah, apa yang mau dikejar gitu kan. Kalau Lesti Kejora nyanyi juga di event-event kan tentunya kan ada pembayaran royalti juga kan, jadi kan tidak ada perbuatan salah itu kan. Jadi kalau sudah terjadi perdamaian, Pak Yunidaris rasanya tidak akan mengajar yang sifatnya material itu karena dia sudah paham, oh berarti bukan Lesti pelakunya, saya tidak dirugikan oleh dia, begitu kan, dia cari yang lain, jadi nggak akan ada permintaan penggantian material begitu, soalnya ya bukan Lesti pelakunya kan begitu. Selain laporan polisi kemarin kan yang awal pelaporan itu juga ada kata-kata yang mungkin dari advokat dari psikolog itu ibaratnya menyerang secara pribadi gitu, tersinggung katanya nggak akan bisa menang akademi kalau nggak bawakan lagu itu akhirnya membuat amarah juga, memancing amarah dari fans juga. Ya itu memang mungkin prejudis negatif ya dari si asistennya Lesti, tapi kan dia juga kan sudah minta maaf. Jadi saya juga melihat ini juga rasanya nggak bagus juga cerita tentang itu kan. Jadi ya sudah saya mewakili si Yunidaris, mewakili juga si asistennya si Yunidaris juga begitu. Jadi saya minta maaf kepada masyarakat yang tersinggung, kepada pihak Lesti yang tersinggung oleh kata-kata asistennya si Yunidaris gitu. Jadi ini saya rasa sih udah bisa dimaafkan lah ya begitu, namanya orang lagi emosi kan, kemudian kan hukumnya juga belum tentu paham juga bagaimana langkah-langkah hukumnya, bagaimana ini apakah ini termasuk fakta atau masih tuduhan biasa kan, itu kan belum tentu semua orang paham. Jadi mungkin asistennya Yunidaris belum paham tentang itu, jadi langsung menunggu. Tapi ya sudahlah, itu kita anggap sebagai suatu kesalahan dalam pemikiran dan penyampaian. Jadi saya atas nama beliau juga minta maaf lah kepada masyarakat, minta maaf kepada Lesti Kejora dan timnya, kepada manajemennya begitu. Tapi dari dia sendiri ada niatan buat dibuka. Loh katanya sudah, kalau dari pihak aslinya kan sudah minta maaf itu. Ya nggak tahu, kita juga baru tahu itu apa, katanya memang sudah minta maaf. Bang Dio, kan ada pernyataan awal katanya mau melakukan salah satu stasiun TV juga. Itu seperti apa, Bang? Nah itu nanti saya jajaki ya, kan saya belum dapat informasi tentang itu. Jadi
stasiun TV mau dilaporin dalam rangka apa saya juga belum detail ininya. Tapi ya buat apa sih kita lapor kalau masih bisa diselesaikan secara musyawarah kan? Tentunya kalau kita tanganin jangan dulu lapor polisi, kita temuin aja dulu stasiun TV-nya. Apa persoalannya kan gampang itu kan di dalam stasiun TV itu ada bagian publik ininya kan, bagian PR-nya kan, tentunya itu mudah saja itu. Jadi kita sampaikan persoalannya di mana. Jadi tapi kalau kita langsung lapor polisi, persoalannya nanti jadi sulit, belum tentu berhasil juga, belum tentu juga menciptakan kita kemenangan juga begitu. Karena namanya perkara di kepolisian itu ada baik, ada buruknya, ada negatif, ada positifnya, ada juga pandangan positif, ada juga pandangan negatif. Jadi lebih baik dimusyawarahkan dulu. Bang, laporan yang di Polda juga menurut pengacara Lesti kemarin nggak ada masuk unsur ininya Bang, gimana Bang, mungkin Bang dari laporan? Unsur pidana? Ya kan kalau persoalan laporan polisi itu kan persoalan material ya. Jadi kalau memang secara material Lesti sendiri nyatakan tidak pernah melakukan apapun juga, kemudian bukan dia pelakunya ya. Kemudian kalau pembuktiannya juga nggak dapat ya, berarti kan bukan dia pelakunya. Nah, jadi kan ada pihak lain kan. Jadi kalau itu memutuskan bisa juga, tapi pihak lain yang kena. Kalaupun dapat ya dalam penyelidikannya ya. Kalau enggak ya laporannya jadi gampang aja nanti. Harapannya sih kalau saya sih, karena ini kan dari niat baiknya Pak Yoni Dores kan. Kalau dia sudah merasa plong, sudah merasa puas, apalagi pernyataan-pernyataannya yang penting ketemu dengan penyanyinya, kemudian saling ini ya, saya rasa sih udah selesai aja sebenarnya.